Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan rencana tindak lanjut permainan tradisional yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Widodo. Saya selaku moderator akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan RTL pagi ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang ketiga adalah pemaparan materi, yang keempat adalah tanya jawab atau umpan balik, dan yang kelima adalah penutup. Baik, kita mulai dari acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Maftuhatin selaku Ketua Kombel Spentipat Baja. Untuk Ibu Maftuhatin, kami persilakan. Terima kasih Bu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wahyu Widodo yang nantinya akan mendiseminasikan rencana tindak lanjut permainan tradisional Gebang Sodor. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang telah rawuh pada acara diseminasi ini. Baik Bapak Ibu, RTL yang akan disampaikan Pak Wahyu Widodo ini nantinya tentunya sangat bermanfaat untuk anak-anak kita, di mana sekarang era digital ini anak-anak telah disibukkan dengan HP, dengan gadgetnya, sehingga untuk rasa sosial atau bersosialisasi dengan teman-temannya itu sangat minim. Dengan adanya permainan tradisional nantinya mudah-mudahan akan menginspirasi kita semua untuk mengajak anak-anak kita kembali menyukai permainan tradisional yang tentunya ini sangat bermanfaat juga untuk anak-anak, tidak hanya olahraga saja tetapi akan menanamkan jiwa olah rasa, olah pikir, olah karsa, dan olah hati, termasuk tentunya nantinya juga permainan Gebang Sodor ini. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Maftuhatin. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Bapak Wahyu Widodo. Pada Bapak Wahyu, kami persilahkan. Terima kasih Bu Kiki dan Bu Maftuhatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya Bapak Ibu guru yang kami hormati. Yang pertama kepada Bu Maftuhatin selaku Ketua Kombel Spentipat Baja yang saya hormati, Bu Kiki selaku moderator, Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi RTL ya, dari permainan tradisional terkait dengan permainan Gebang Sodor. Berikutnya ini nanti saya akan memaparkan ya rencana tindak lanjut saya terkait dengan program PKG PJOK ya, di mana di sini saya diminta untuk membuat RTL ya terkait dengan permainan tradisional. Saya memilih Gebang Sodor karena ini cukup populer ya. Lanjut berikutnya, next. Langsung aja Bapak Ibu, untuk latar belakang saya mengambil permainan tradisional Gebang Sodor ini intinya adalah saya ingin menghidupkan kembali permainan tradisional yang dimana sudah terkikis oleh perkembangan zaman yang sangat canggih dan modern, dimana anak-anak sekarang sudah banyak yang bermain gadget ya, bermain olahraga-olahraga yang modern ya. Jadi warisan budaya kita ini jangan sampai hilang gitu. Intinya seperti itu, melestarikan budaya
atau warisan atau identitas dari bangsa Indonesia terkait dengan permainan tradisional. Ada banyak permainan tradisional yang bisa kita temui, ada gobak sodor, ada bakia, ada egrang, tarik tambang dan lain-lain. Tapi di sini saya fokusnya ke gobak sodor karena salah satunya adalah fasilitas dan sarananya sangat efisien, fleksibel, tidak membutuhkan biaya atau perlengkapan yang cukup banyak seperti itu. Next. Selanjutnya tujuan program. Ya, tujuan program RTL ini terdiri dari beberapa diantaranya, yaitu melestarikan budaya lokal, mengembangkan kolaborasi dan sosial. Kolaborasi ini antar guru ya dan juga siswa dengan siswa, sosial ya. Kolaborasi di sini antar mapel. Kalau di sini terkait dengan fokusnya PJOK, jadi nanti saya juga bisa berkolaborasi dengan beberapa mapel ya untuk bisa mendukung rencana tindak lanjut ini, program ini ya. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas, mengoptimalkan kesehatan fisik, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial, dan terakhir menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, itu. Next. Berikutnya capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk program RTL ini. Yang pertama capaian ya, yaitu pemahaman dan pelestarian budaya lokal, peningkatan kemampuan sosial dan budaya kolaborasi, pembentukan karakter positif, dan peningkatan antusias belajar. Biasanya kalau peserta didik sering di dalam kelas pasti mereka jenuh. Nah, tujuan permainan tradisional ini juga bisa meningkatkan antusiasme mereka untuk belajar. Bisa belajar juga bersosial, kolaborasi, bekerja sama, dan juga gotong royong, dan juga dapat fisiknya juga. Nah, berikutnya langkah-langkah pelaksanaan, nanti ada perencanaan program, pengenalan permainan tradisional. Jadi sebelum dilakukan program nanti ada pengenalan dulu, sosialisasi. Karena pasti banyak anak sekarang yang kurang paham apa jadi permainan tradisional, apalagi cara-cara bermainnya begitu. Yang kelima refleksi, keenam laporan dan dokumentasi. Kemudian dari RTL ini hasil yang diharapkan, yang pertama itu untuk meningkatnya kesadaran siswa akan budaya lokal atau warisan budaya terkait permainan tradisional ini. Yang kedua, nanti terciptanya hubungan sosial yang baik antar siswa, peningkatan kesehatan fisik. Nah, dipastikan anak-anak kalau mengikuti ini harapannya mampu meningkatkan kebugaran mereka ya. Terus yang berikutnya pengembangan karakter dan nilai-nilai positif. Nah, ini banyak sekali nilai-nilai positif yang terkandung di dalam permainan tradisional. Yang berikutnya motivasi belajar ya, ini bisa meningkat, bisa kita nanti harapkan dari anak-anak. Dan yang terakhir nanti terbentuknya komunitas pembelajaran yang kuat. Nah, di sini luar biasa SMP 34 sudah memiliki kombel seperti 4 baja. Harapannya nanti kita bisa berkolaborasi untuk memberikan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan juga mengena kepada peserta didik. Next. Nah, untuk berikutnya ini struktur program dan mitra dalam sekolah. Ya, pertama target peserta. Ini saya memilih target peserta yaitu kelas 7 dan 8. Ya, kelas 7 dan 8 kurang lebih jumlahnya 525 ya. Kenapa kalau kelas 7 dan 8? Karena kalau kelas 9 itu waktunya sudah mepet. Mereka fokusnya sudah ujian sekolah ya, untuk memikirkan nanti lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi fokusnya kelas 7 dan kelas 8. Usia peserta rata-rata di kelas 7-8 ini 13 sampai 14 tahun. Nah, untuk programnya nanti diatur ya, untuk ruangannya di lapangan sekolah kita luar biasa. SMP 34 ini aset kita terkait dengan sarana prasarana sangat memadai, apalagi terkait dengan lapangan. Kita punya lapangan 3, lapangan basket, lapangan voli, dan lapangan futsal. Nah, ini bisa kita maksimalkan dalam pembelajaran permainan tradisional nanti. Kemudian mitra dalam proses belajar itu guru PJOK ya, itu sebagai fasilitator saya sendiri, nanti juga ada Pak Willy dan Pak Redi. Kemudian wali kelas, nah di sini membantu dalam mendokumentasikan hasil kegiatan. Jadi nanti ketika putra putrinya melaksanakan permainan ini bisa didokumentasikan. Kemudian orang tua, nah orang tua ini juga bisa diundang Bapak Ibu untuk menyaksikan dan memberikan dukungan kepada putra putrinya. Next. Nah, rencana evaluasi nanti ini ada lini masanya, yaitu awal program, tengah program, akhir program, dan juga nanti komunitas belajar. Next, berikutnya. Nah, ini yang berikutnya ini tantangan ya.
solusi. Ya, kemungkinan tantangan dan solusi. Tantangan satu itu kesulitan siswa akan memahami aturan permainan gobak sodor. Nah, makanya tadi ada tujuannya sosialisasi supaya kita menyamakan pemahaman kepada siswa yang kurang paham terkait dengan aturan permainan gobak sodor. Solusinya itu tadi ya. Yang berikutnya tantangan yang kedua, siswa yang kurang tertarik. Nah, ini pasti nih, namanya mereka belum terbiasa, sudah terbiasa main game, gadget ya, mereka disuruh main gobak sodor pasti ya kurang tertarik. Nah, solusinya apa? Nah, menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, tantangan yang ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Nah, ini solusinya nanti mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir sesi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Next. Nah, ini terakhir penutup dan rencana tindak lanjut. Untuk penutupnya ya, pembelajaran berbasis proyek ini menggunakan permainan tradisional di mana diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik yang pertama, kerjasama serta pemahaman budaya di kalangan siswa kelas 7 dan 8. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk tetap aktif dan mengembangkan kreativitas. Rencana tindak lanjutnya nanti dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa yang akan mendatang. Nah, jadi itu Bapak Ibu terkait dengan pemaparan RTL saya terkait dengan permainan gobak sodor. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemaparan yang sangat luar biasa tentang permainan tradisional. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Saya buka 2 pertanyaan saja. Silakan 1 pertanyaan saja. Silakan yang ingin bertanya. Kurang ajar ya. Oke, terima kasih. Saya ingin tanyakan, mengapa Bapak memilih permainan tradisional sebagai model pembelajaran berbasis proyek? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya berdiri. Terima kasih pertanyaannya Bu Dena luar biasa. Kasih aplaus dulu dong buat Bu Dena. Jadi pertanyaan tadi ya, kenapa alasan saya memilih permainan tradisional ini sebagai proyek dan model pembelajaran seperti apa ya? Jadi ini termasuk proyek yang mesti kita kembangkan ya, karena pembelajaran ini nanti rencananya itu nanti masuk ke dalam P5, jadi bukan intrakurikuler atau kokurikuler, tapi masuk P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, di mana mengintegrasikan ya nilai-nilai kebugaran siswa ya, terkait dengan kegiatan yang ada nanti di sekolah. Nah, untuk model pembelajaran berbasis proyek terkait dengan permainan tradisional ini nanti saya akan menggunakan model SEM atau Support Education Model, di mana siswa nanti diberikan perannya masing-masing ya, ada yang menjadi atlet, ada yang menjadi pelatih, ada yang menjadi supporter, ada yang menjadi wasit. Nah, jadi seperti itu. Jadi model pembelajarannya nanti proyek ini kurang lebih seperti itu, supaya harapannya memfasilitasi peserta didik untuk bisa berperan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi seperti itu Bu Dina. Kira-kira apakah ada tambahan atau tambahan? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Bu Dina pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, dengan adanya tanya jawab ini maka berakhirlah sudah acara rencana tindak lanjut yang disampaikan oleh Bapak Wahyu pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.